Ya, silakan Ibu Saya mau pertanyaannya. nanya, Ustaz. Saya dan suami saya sudah ngaji sunnah, sudah lama udah nggak ngaji lagi. Suami saya udah putus. Suami saya tuh sekarang udah suka chattingan sama wanita lain. Terus sekarang suami saya suka saya nasihatin, tapi dia suka marah sama saya. Ya. Terus dia lebaran aja sampai dia pergi nggak pulang. Sekarang terus saya sampai minta cerai. Saya minta cerai, dia bilang ya sudah kalau kamu maunya begitu. Terus dia pergi dari rumah. Sudah sebulan dia pergi, terus saya manggil kakak saya untuk bisa menyelesaikan masalah ini, tapi dia lebih marah. Terus dia bilang ya udah nanti aku pulangin ke kampung. Terus setelah itu dia pergi lagi, nggak ada penyelesaiannya. Ya, Terus dia pulang ke rumah setelah sebulan pulang. Terus dia bilang sama saya, saya kan buka HP dia. Terus dia bilang, udah, dia marah sama saya. Dia bilang, udah kamu nikah lagi sama orang aja. Saya juga mau nikah sama orang. Dia bilang begitu. ya, mohon maaf Ibu, pertanyaannya. Pertanyaan saya, apa udah jatuh talak? Sedangkan suami saya belum pernah menjatuhkan talak sama saya. Sampai dia sekarang pun nggak pernah pulang lagi. Kalau pulang saya takut kalau dia tuh sebenarnya sudah menjatuhkan talak. Makanya saya nggak pernah mau nyampur lagi. Terus sekarang dia udah 3 bulan nggak pernah pulang. Terus saya minta saran setiap ada masalah, dia bilang ya, saya udah nggak punya hak sama kamu. Itu hukumnya gimana ya Ustaz? Baik. Ya, jazakillah khairan, barakallahu fiik. Tafadhol Ustaz. Ya, ini termasuk di antara ya contoh dalam kehidupan nyata ya akan bahayanya godaan dari media-media sosial. Ya, dan ini juga ya merupakan contoh bahayanya orang yang tidak berusaha untuk continue dalam menuntut ilmu. Ya. Oleh karenanya ya kita harus hati-hati ya dalam menghadapi media sosial ini. Ya, karena di zaman ini ya kita sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Dari satu sisi ini adalah nikmat. Tapi dari sisi lain ini juga cobaan, ujian yang Allah berikan kepada kita ya. Makanya kita harus waspada. Kita harus hati-hati. Ya, kita harus mengedepankan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman ini. Kemudian yang kedua ya, yang sudah saya sebutkan tadi, jangan sampai kita putus dalam menuntut ilmu. Kontinulah dalam menuntut ilmu agama. Ya. Teruslah menuntut ilmu agama. Jangan sampai terputus walaupun kadang-kadang kita malas, ya. Walaupun kadang-kadang kita malas, ya, paksa diri kita untuk terus ya menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama itu tidak hanya menambah wawasan. Tidak hanya masalah menambah wawasan. Jangan sampai kita mengatakan, yang dibahas itu saja. Saya sudah tahu tentang masalah itu. Kalau misalnya kita bisa dapatkan kajian yang bisa mendapatkan ilmu yang baru kepada kita, maka lakukan. Kalau kita tidak dapatkan, jangan sampai kita berhenti di situ. Jangan menjadi alasan bagi kita ya bahwa kita sudah punya ilmu tersebut ya, sehingga saya tidak perlu lagi datang kajian itu. Kalau kita tidak punya pilihan kajian lain, ya, tetaplah hadir dalam kajian ilmiah. Tetap hadir. Karena apa? Karena bisa jadi ya apa yang disampaikan di situ benar ya, sudah kita punyai, sudah kita ketahui, tapi bisa jadi itu merupakan suntikan semangat kita kembali untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di sana ada selentingan kata-kata yang menggugah hati kita
Bisa jadi di sana ada kata-kata yang singkat ya, tapi kata-kata tersebut menusuk hati kita, sehingga kita menjadi sadar kembali ya, kita menjadi dekat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi semangat kembali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, takut melakukan kemaksiatan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya. Ingatkanlah orang lain karena sesungguhnya pengingat itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Ya. Seorang dai ya, dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan orang lain. Kita semuanya juga walaupun bukan dai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan orang lain. Dan pengingat ini ya tidak lain biasanya pada hal-hal yang sudah diketahui oleh orang lain, cuma diingatkan. Ya, diingatkan. Walaupun pengingat tidak harus demikian. Tapi termasuk di antara pengingat adalah menyampaikan kembali sesuatu yang sudah dimengerti oleh orang lain, diketahui oleh orang lain, tapi diingatkan kembali. Ya, makanya teruslah menghadiri kajian ilmiah. Kalau misalnya ada rasa malas, paksa, agar kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang pertanyaan yang tadi ya, maka seorang istri ya tidak sebaiknya meminta cerai kepada seorang suami apabila misalnya suaminya sedang dalam keadaan futur ya. Kalau misalnya suaminya ya masih bisa ditoleransi keadaannya, maka jangan meminta cerai. Ya, cerai bukanlah suatu solusi kecuali itu solusi akhir. Ya, apabila masih ada solusi lain, ya maka diusahakan dengan solusi lain. Ya, misalnya ya memberikan nasihat kepada suami, tapi bukan dengan cara yang langsung. Ya, bukan dengan cara yang langsung. Ya, karena kadang-kadang ya ketika seorang suami lagi marah-marahnya, sulit untuk dibuka hatinya oleh orang yang dimarahi oleh dia. Ya. Sekarang misalnya suami sedang benci kepada istrinya misalnya. Dan keadaan ini mungkin terjadi atau bahkan banyak terjadi. Sulit bagi suami tersebut menerima perkataan dari istrinya. Sekarang istrinya lagi dibenci oleh dia. Hatinya tertutup bagi orang tersebut. Maka ya kita harus mengerti keadaan ini. Sehingga harusnya kita mencari jalan lain bagaimana menasihati dia, tapi secara tidak langsung. Ya, misalnya lewat orang lain. Ya, misalnya lewat orang lain, atau lewat misalnya SMS dengan nomor yang tidak dikenal oleh dia. Ya, kita kirim misalnya tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana mulianya orang yang memuliakan istrinya. Ya, bagaimana kewajiban seorang suami terhadap seorang istri ya. Misalnya kita kirim tentang amalan-amalan yang bisa merusak ya pahala seorang hamba ya, yaitu melakukan suatu perbuatan kemaksiatan ya dengan leluasa tanpa takut ketika sedang sendiri ya, berchatting kepada orang lain yang bukan mahramnya ya. Kita berikan hadis-hadis yang demikian, tapi melalui ya misalnya nomor HP yang tidak dikenal oleh dia. Kita kasih nasihat-nasihat tersebut ya. Agar suami tidak mengira bahwa nasihat tersebut berasal dari dirinya, dari orang yang dibenci oleh dia. Ya. Atau misalnya ya, misalnya kita menyuruh ya orang yang dia cintai, orang yang disenangi oleh suaminya, misalnya ada lelaki lain ya, teman akrabnya misalnya. Ya. Kita kasih dia buku, teman akrabnya tersebut kita kasih buku yang menjelaskan tentang hak-hak seorang istri dan kewajiban seorang suami. Kita kasih, kemudian kita katakan kepada dia, afwan, ya, suami saya sekarang sedang tidak harmonis dengan saya, ya. Mohon kasihkan buku ini kepada suami saya dan mohon nasihati dia agar dia membaca buku ini. Ya, tapi jangan sampai dia tahu bahwa buku ini dari saya. Ini juga bisa dilakukan ya. Dengan cara-cara seperti ini ya, suami tidak merasa dipojokkan oleh orang yang dia benci. Ya. Dan
keadaan seperti ini biasanya hanya sementara saja, ya. Oleh karenanya, ya kita harus sabar apabila keadaan seperti ini menimpa kita. Kemudian setelah itu, ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga, ya. Selain kita berusaha dari sisi lahir, kita juga harusnya berusaha dari sisi batin. Ya, kita berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar membalikkan hati suami, ya, menjadi sayang kepada kita, ya. Agar suami, ya, berubah kepada keadaan yang lebih baik, agar suami menjadi orang yang saleh, ya. Suami adalah orang yang banyak berjasa kepada seorang istri, ya. Maka seharusnya, ya, suami tersebut, ya, mendapatkan banyak bagian dalam doa kita, ya. Dan apabila suami baik, ya, maka yang mendapatkan kebaikan adalah istri. Apabila suami saleh, maka yang mendapatkan kebaikan, yang pertama kali mendapatkan kebaikan adalah istri. Begitu pula anak-anaknya, keluarga dia, ya. Maka sebagai seorang istri jangan sampai, ya, pelit untuk berdoa untuk suaminya, ya. Maka ini juga harusnya diperhatikan. Kemudian dalam kasus yang tadi, ya, apabila suami tersebut, ya, sudah mentalak 3 kali, ya, maka dia tidak punya hak lagi terhadap istrinya itu. Di sini jatuhlah talak bain, ya, talak bain, talak yang sudah terakhir, ya, putus. Dia tidak boleh berkumpul dengan istrinya kembali walaupun dia sudah sadar, walaupun dia sudah ingin kembali lagi, ya, ingin baik lagi dengan istrinya, tapi kalau sudah talak bain, ya, dia tidak punya hak lagi, kecuali ada orang lain yang menikahi istrinya, kemudian setelah itu menceraikannya dengan sukarela, ya, tanpa ada rencana, ya, tanpa direncanakan, dinikahi oleh orang lain kemudian diceraikan kembali. Baru suami yang pertama tadi, ya, berhak untuk menikahinya lagi, ya. Kalau misalnya, ya, talak tersebut, ya, tidak sampai talak ketiga, mungkin talak pertama atau talak kedua, maka suami punya hak untuk kembali lagi selama talak tersebut belum selesai masa iddahnya. Ya, selama talak tersebut belum selesai masa iddahnya. Masa iddah adalah 3 kali haid. Masa iddah adalah 3 kali haid. Misalnya, ya, suami mentalak istri dengan talak pertama, baru haid yang kedua, suami kembali rujuk. Maka di sini tidak perlu ada lagi, ya, saksi, tidak perlu lagi ada akad nikah lagi, tidak. Langsung kembali, berhubungan biasa saja, ya, seperti suami istri kembali, tidak masalah. Kalau misalnya baru talak pertama sampai selesai haid yang ketiga, ya, sampai selesai haid yang ketiga, baru suami mau rujuk, maka kita katakan dia harus mengadakan akad nikah lagi. Ya, walaupun tidak harus, ya, membuat acara yang besar, ya, tapi dia harus akad nikah lagi. Dia harus mendatangkan saksi, mendatangkan wali, ya, dan walimah walaupun kecil, ya, walaupun tertutup tidak masalah. Karena di sini, ya, dia sudah tidak punya hak karena iddahnya sudah selesai. Iddah dari talak pertama sudah selesai. Tapi dia masih boleh menikahi. Tidak harus ada orang lain. Ya. Tidak harus ada orang lain dahulu. Dia boleh menikahi kembali. Misalnya, ya, keadaannya demikian, ya, baru talak kedua, kemudian iddahnya belum selesai, ya, maka orang tersebut, ya, suami tersebut berhak, ya, apabila datang ke rumah, ya, dia berhak dengan istrinya, dan istri tidak usah merasa takut, dia merasa takut itu haram bagi dia, tidak, ya. Orang yang mentalak, ya, apabila masih talak pertama, talak kedua, ya, maka kapanpun, ya, suami ingin rujuk kepadanya, maka dibolehkan bagi seorang suami untuk rujuk kepadanya, ya, dengan berhubungan suami istri, tidak masalah.
Yang menjadi masalah apabila iddahnya sudah selesai. Ini harus mengadakan akad nikah lagi walaupun tertutup, ya. Tapi syarat-syaratnya harus terpenuhi, ya. Yang menjadi masalah yang lebih besar lagi apabila talaknya sudah 3 kali. Talaknya sudah 3 kali. Maka jatuhlah talak bain. Ya, ketika talak bain sudah jatuh, maka suami sama sekali tidak punya hak dari istrinya. Kecuali setelah istri tersebut menikah dengan orang lain dan orang lain tersebut menceraikannya tanpa ada rencana sebelumnya. Ya, tanpa direncanakan perceraian tersebut. Ya, baru ketika itu suami yang pertama boleh kembali lagi kepada istri tersebut. Tapi ini merupakan kemungkinan yang sangat sulit ya terjadi. Ya, demikian yang bisa Anda sampaikan dari jawabannya. Ya, dan dengan jawaban ini berakhirlah pertemuan kita ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menerapkannya dalam kehidupan nyata. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.